nyari mantu yang sholat, nyari suami yang sholat, nyari istri yang sholat. Walaupun duitnya banyak, walaupun profesor doktor, kalau nggak sholat satu sel sama Fir'aun dan Qorun. Maka di sini anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Masjidnya cantik, bagus, pakai AC, kipas angin. Maka jangan sampai anak dikirim jauh ke Bandung, Bogor, Surabaya, Medan, tapi anak tidak sholat. Maka dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihaqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين. Yang sama-sama kita hormati pembina, pendiri pondok pesantren Sekolah Islam Boarding School Jannatul Naim, Bapak Haji Dasril beserta seluruh keluarga besar, para alim ulama, guru-guru kita, para asatiz, para buya, tuan-tuan guru. Mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya sehingga berkah ilmunya untuk kita semua. Anak-anak kita semuanya, para santri, santriwati, mudah-mudahan istiqomah belajar agama, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semua yang hadir ini, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita istiqomah sholat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, man shallas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, kemudian nanti sholat 2 rakaat. Jadi kita sholat subuh berjamaah, habis itu ngaji, habis itu sholat sunat 2 rakaat, faka'annama kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dia mendapatkan balasan pahala seperti haji dan umrah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan subuh ini pahala haji dan umrah. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, status hadisnya hadis hasan. Hadis itu paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang boleh mengamalkannya. Diamalkan tiap hari bagus, diamalkan seminggu sekali bagus, diamalkan paling tidak ada waktu-waktu luang, hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, sholat subuh berjamaah di masjid yang biasanya langsung pulang. Kalau libur maka duduk di masjid sampai terbit matahari, ngaji dengan para ustadz, para guru, para buya. Setelah itu terbit matahari, di antara doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku pada waktu paginya. Siapa yang paling awal bangun pagi,
dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Mungkin tadi ada yang bangunnya jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Siapa yang paling awal, maka dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Semoga kita semua yang awal subuh ini mendapat keberkahan hari Senin yang penuh dengan berkah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, dan ada aksesoris-aksesorisnya. Begitu juga dengan hidup kita ini. Hidup kita ini sama seperti bangunan masjid. Yang pertama kali dibangun adalah pondasi. Kalau kebetulan tanahnya ini tanah gambut, tanahnya tanah yang tidak kuat, dia mesti ditanamkan tiang pancang. Karena kalau pondasi tidak kuat, dinding retak, atap roboh. Nauzubillah. Kenapa kubah beton bisa bertahan di atas? Karena tiang penyangganya kuat. Kenapa tiang penyangganya bisa kuat? Karena ada pondasi yang sangat kuat. Maka pondasi yang kuat bagi seorang muslim adalah dalam Islam disebut dengan aqidah. Disebut juga namanya lain adalah tauhid. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar, disebut juga dengan ilmul kalam, disebut juga dengan ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar yang paling utama. Kenapa dia disebut dengan tauhid? Karena dasar agama kita wahhada yuwahhidu tauhidan la ilaha illallah. Jangan sampai mempertuhankan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disebut dengan akidah? Akidah adalah dua tali yang diikat. Maka ada namanya akad jual beli. Akad jual beli antara pembeli dengan penjual. Saya jual barang ini sekilo 10.000 tunai, saya beli. Saya nikahkan anak saya dengan kamu dengan mahar sebentuk cincin emas. Namanya akad. Karena ada pembeli, ada penjual, ada wali, ada laki-laki mempelai. Maka disebut dengan akad. Kita juga dengan Allah itu disebut dengan aqidah. Kita berjanji di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dia disebut dengan ilmul kalam? Karena ulama waktu membahasnya al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, al-kalamu fi kadza, maka disebut dia dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dia dengan al-fiqhul akbar? Karena ada al-fiqhul asghar, fikih kecil, mengkaji masalah air suci mensucikan, mengkaji masalah rukun syarat wajib sunat, itu namanya fiqhul asghar. Sedangkan fikih yang besar adalah al-fiqhul akbar, itu menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Jadi anak-anak bapak ibu yang belajar di Islamic Boarding School Jannatun Naim ini ditanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka. Pondasi dasar utama adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Sekarang ada akidah khawarij, ada akidah mu'tazilah, ada akidah liberal, ada akidah sekuler, ada akidah ateis. Tidak bisa. Kalau zaman dulu buya-buya, ustadz-ustadz guru kita melarang di pondok pesantren
jangan ikut Syiah, jangan ikut Wahabi, jangan ikut Khawarij. Itu muridnya langsung takut. Zaman sekarang kalau ustadz ada mengatakan jangan ikut akidah Mu'tazilah, langsung dia cari di Google Mu'tazilah. Makanya sekarang tidak bisa kita larang orang, karena kalau makin kita larang itu berarti iklan gratis. Maka cara yang paling ampuh adalah mengajarkan akidah yang benar. Biasanya akidah, referensi paling mendasar Aqidatul Awam, nama syarahnya Jala'ul Afham, penjelasannya ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian yang agak tinggi sedikit biasanya di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Biasanya kalau sudah di Aliyah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Kenapa sifatnya cuma 20? Sifat Allah itu kan banyak. Kenapa dibatasi cuma 20? Itu disusun oleh ulama mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, karena dengan 20 itu sudah cukup untuk menseleksi apapun dan siapapun yang mau jadi Tuhan. Banyak sekarang mau jadi Tuhan. Sudah disurvei di dunia ini, jumlah Tuhan sekarang ada 2000. Saking banyaknya mau jadi Tuhan 2000. Bagaimana cara menseleksi santri baru? Penerimaan santri baru pesantren Islamic Boarding School Jannatun Naim. Mana ijazah SD, mana surat kesehatan, mana surat bisa baca Quran. Itu fit and proper test. Nah sekarang kalau ada orang ngaku saya Tuhan, gimana cara fit and proper testnya? Caranya itulah dia sifat 20. Misalnya ada orang mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Bagaimana cara menseleksinya? Cara menseleksinya pakai sifat 20. Sifat yang pertama wujud, ada. Apakah Nabi Isa itu ada? Ada, berarti dia Tuhan. Wujud, pasal 1 lolos. Pasal yang kedua, qidam. Qidam artinya tidak ada awalnya. Apakah Nabi Isa itu ada awalnya? Ada. Dia dilahirkan. Siapa yang melahirkan dia? Maryam. Berarti ada awalnya. Maka kalau ada awalnya bukan Tuhan. Wujud, qidam. Baqa. Baqa artinya ada akhirnya. Berarti dia meninggal dunia. Maka kalau ada akhirnya bukan Tuhan. Kena 2 pasal. Qidam, baqa. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tidak sama dengan makhluk. Apakah Nabi Isa itu sama dengan makhluk? Sama. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa berjalan, berarti dia bukan Tuhan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ada artis di Jakarta, malam-malam dia bersemedi, pejam mata. Lalu katanya dia naik ke langit yang ke-7. Dan dia ketemu dengan Tuhan hitam. Ketemu dengan Tuhan sedang duduk, warnanya hitam. Dia sedang pejamkan mata, ya hitam lah, orang gelap. Itulah kalau tidak mengaji sifat 20. Seandainya dia ngaji, langsung yang hitam itu terbantahkan. Kenapa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Apapun yang menyerupai makhluk, maka dia bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah bukan seperti itu. Pejamkan mata, nampak hitam, nampak merah, nampak petak, nampak bulan, nampak kerucut, nampak lonjong, bukan Tuhan. Mana tahu nanti sedang berzikir, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datang berbisik, hai santri Jannatun Naim, akulah Tuhan. Langsung ngomong sama dia, diam kau setan.
Kenapa? Karena tauhidnya benar. Kalau tauhidnya benar, dia bisa menseleksi apapun siapapun yang mengaku sebagai Tuhan. Maka ngaji yang benar. Insya Allah anak-anak bapak ibu semua yang belajar di Jannatun Naim ini, walaupun ijazahnya SMP, walaupun ijazahnya SMA, tapi insya Allah dia belajar tahfiz Quran, dia belajar akidah, dan akidahnya benar, sehingga nanti kalau dia kuliah, dia jadi tentara, dia jadi polisi, dia jadi hakim, dia jadi bupati, jadi gubernur Lampung. Jadi bunyi aminnya nggak yakin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah tauhidnya benar. Katanya kamu mau jadi gubernur ya? Iya. Mau daftar ke KPU? Betul. Mau menang tanpa modal? Mau. Nanti saya bawakan dukun. Dia tidak akan percaya, karena dia sudah diajarkan bahwa alam semesta diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Dia berusaha hanya menjemput takdirnya. Kalau memang sudah dituliskan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa saya akan jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, jadi. Adapun ikhtiar dan usaha itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah asbab, sebab. Ini kue ini kue ini untuk saya kan? Iya, untuk saya. Ini air ini untuk saya. Memang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa ini untuk saya. Tapi kalau saya tidak membuka tutupnya, kalau saya tidak berusaha mengambilnya, apakah mungkin kue itu masuk sendiri ke mulut saya? Tidak. Ini mik ini macet-macet. Ini sudah ditakdirkan Allah di Lauhil Mahfuz bahwa mik ini macet pagi ini. Tapi saya membiarkan mik ini terus di tangan saya tanpa berusaha untuk merubahnya. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya Jabriyah. Jabriyah itu berserah kepada takdir. Saya mesti berusaha untuk melawan mik mati ini, untuk menggantinya dengan mik yang baru. Ternyata mati juga. Itu bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabriyah. Jabriyah diambil dari kata jabr. Jabr artinya terpaksa. Manusia itu seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Jabriyah ini bahaya. Nanti orang tidak berusaha sama sekali. Selesai ngaji, ditanya sama istri, "Mas, kamu nggak kerja hari ini?" Allah sudah menuliskan rezeki hari ini, nggak perlu berusaha. Ini Jabriyah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Ada ikhtiar kita berusaha. Tapi kalau kita sudah berusaha optimal tidak juga dapat, berarti menurut ketentuan ketetapan Allah memang itulah sudah ditetapkan untuk kita hari ini. Rufi'atil aqlam, pena takdir sudah diangkat, wajaffatis suhub, kertas sudah kering. Ini banyak sekarang orang menyalah-nyalahkan Allah, menyalah-nyalahkan takdir, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal sebenarnya Ahlul Bid'ah wad Dhalalah, karena terjebak dalam Jabriyah. Ini pondok masjid besar, ini memang ketetapan Allah, tapi ada usaha dari manusia. Allah kasih telinga, dengar. Allah kasih mata, lihat. Allah kasih hati, renungkan. Allah kasih akal, fikirkan. Hidup ini terbagi dua. Ada yang kita bisa memilih,
Ada yang kita nggak bisa memilih. Contoh yang bisa memilih antara minum di botol atau minum di gelas. Saya mau minum di botol atau minum di gelas, bisa milih atau tidak? Bisa. Kalau saya minum di gelas, bisa. Saya minum di botol juga bisa. Antara saya mau kue yang coklat atau yang hijau, bisa saya milih? Bisa. Kalau saya mau saya ambil hijau, kalau saya mau saya ambil coklat. Tapi ada perkara yang saya nggak bisa memilih. Saya terlahir sebagai orang Melayu Sumatera, bisa memilih? Nggak bisa. Apakah bisa saya milih? Lalu saya komplain, kenapa saya tidak menjadi orang Belanda yang matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang? Ini bukan pilihan. Maka kita tidak boleh mengejek orang karena sukunya. Gak boleh ngejek orang karena sukunya. Kenapa? Karena suku tidak bisa memilih. Suku adalah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau belajar serius, naik kelas, malas-malasan, tidur-tiduran, tinggal kelas, itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Tidur di kelas, tidur, sholat pun tidur, sujud terakhir nggak bangun-bangun, tinggal kelas. Lalu kemudian Pak Dasril komplain, guru komplain, wali murid komplain, kenapa kamu tinggal kelas? Ini sudah ketetapan Allah. 2 kali kamu salah. Yang pertama, kamu malas. Yang kedua, kamu menyandarkan kemalasanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang model berpikir begini sejak zaman Umar bin Khattab sudah ada. Zaman Umar bin Khattab ditangkap seorang laki-laki minum khamar. Ketika ditangkap ditanya, kenapa kamu minum khamar? Apa kata dia? Ini sudah takdir Allah. Kata Umar bin Khattab, ambil cambuk, hukum dia 2 kali lipat. Kenapa? Hukuman yang pertama karena minum khamar, hukuman yang kedua bicara takdir tanpa ilmu. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Al-Azhar, warga negara Suriah, meninggal syahid, terbunuh saat di masjid meledak. Beliau menulis kitab Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia itu ada saatnya dia bisa memilih dan ada saatnya dia tidak bisa memilih. Maka ketika kita tidak bisa memilih, kita serahkan semua kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita bisa memilih, siapa yang buat baik, alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Allah memberikan kita 2 jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini subuh ini. Subuh ini pilihannya 2. Tidur atau bangun ke masjid. Pilih. Kalau mau bangun, bangun. Kalau mau tidur, tidur. Maka kita usaha hidupkan jam waker, setel jam 4 bangun. Kalau bisa jamnya 2, 1 kanan 1 kiri. Enggak juga bangun, cari jam yang bisa nendang ninju nyepak. Itu usaha kita, ikhtiar kita. Kalau yang membangunkan anak-anak ini guru nggak bangun, bangun ya nak, bangun, nggak bangun juga. Dipanggil guru yang tegas, nggak juga bangun. Ada datang Haji Dasril, dipawakan 1 tentara kemana. Bangun, tidur, siap. Nah, itu maka anak-anak ini disiplin semuanya. Ini sekolah boarding school, berasrama, pesantren, bahasa Arab, baca kitab, ngapal Quran, ijazah umum ada, agamanya mantap. Mudah-mudahan anak bapak ibu semua selamat dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Nggak bisa saya dalam ceramah 1 jam menjelaskan sifat 20
Kalau ada orang yang ngaku bisa menjelaskan sifat 20 dalam 1 jam, bahasa Arabnya mustahilun. Makanya ngaji. Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selesai dari pondok ini cukup. Kalau mau melanjutkan ke Mesir silakan, mau melanjutkan ke Tarim, Hadramaut, Yaman silakan. Tapi kalau nggak mau sekolah lagi, saya mau bisnis, cukup. Saya rasa untuk belajar saya udah cukup Pak Ustadz. Untuk berikutnya saya mau magang di Begadang 3, cukup. Ngapain sekolah lama-lama ngabisin duit? Yang nggak mau sekolah nggak usah sekolah. Makanya ada jamaah ngadu ke saya, Ustadz, anak saya ini nggak mau sekolah. Bapak udah tanya dia, saya udah tanya, saya bingung. Tolonglah Ustadz nasihati dia. Oke, besok habis sholat Jumat kita jumpa di Pekanbaru, di samping Masjid Namirah. Ada rumah makan yang orang paling takut makan di situ. Nama rumah makannya Bini Patamu. Soalnya orang khawatir kalau ditanya sedang di mana, dan di Patamu, berarti ada nangka duo. Selesai makan saya tanya, kalau mau nanya orang setelah makan, baru yang sesudah makan. Kalau nanya itu setelah makan. Lalu saya tanya, kamu sudah taman SMA? Iya. Mau kemana? Nah, kan Pak Ustadz nggak tahu kan dia kemana. Lalu saya kasih dia pandangan, kalau kamu mau sekolah, saya yang akan bawakan daftar kemana. Kalau ke Mesir, saya bawakan ke Mesir. Kalau kamu mau ke Malaysia, saya bawakan ke IIU, International Islamic University. Tapi kalau nggak mau sekolah, mau kerja, kerja di mana? Kalau mau nikah, saya yang akan menikahkan. Mau nikah? Enggak Pak Ustadz. Terus mau kemana? Sebetulnya saya mau kuliah Pak Ustadz. Kenapa nggak ngomong? Komunikasi kami tertutup sama orang tua. Mau kuliah kemana? Saya mau ngambil teknik Pak Ustadz. Oke, kalau gitu daftar. Teknik di mana? Saya mau ngambil politeknik. Daftar, masuk kuliah. Nah, jadi begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Tentukan arah ke depan. Kita sudah diajarkan. Ini pondasi utama. Setelah pondasinya kuat, dicor, pakai besi, pakai batu gunung, sudah kokoh, barulah berdiri tiang. Nanti insya Allah panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada mihrab tempat Nabi jadi imam. Di sebelah kirinya ada tiang. Di tiang itu ada tulisan As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nyari mantu yang salat, nyari suami yang salat, nyari istri yang salat. Walaupun duitnya banyak, walaupun profesor doktor, kalau nggak sholat, satu sel sama Fir'aun dan Korun. Maka di sini anak-anak sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah. Masjidnya cantik, bagus, pakai AC, kipas angin. Maka jangan sampai anak dikirim jauh ke Bandung, Bogor, Surabaya, Medan, tapi anak tidak sholat. Maka dibiasakan dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Begitu kata pepatah orang Melayu. Dari kecil terlonjak-lonjak, dibawa dia ke masjid, dibawa tangannya, ditenteng, dibawa, dibangunkan sholat subuh. Tidak ada orang tua yang sanggup membangunkan anak dari mulai tahajud malam sampai isya, nggak ada. Sekarang orang tua sibuk mencari makan. Maka cara yang paling bagus adalah titipkan anak-anak kita ke ustadz, ke guru yang sudah mengajar mendidik. Insya Allah sholatnya tidak akan tinggal. Selama di sini anak bapak ibu sholatnya tidak akan tinggal. Malah bapaknya yang tinggal sholatnya Pak Ustadz. Ketika sholat
kita sedang menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Orang sholat tidak akan stres. Kenapa? Karena semua masalah hidupnya kecil, yang besar hanya Allah. Dia angkat kedua tangannya, Allahu Akbar. Orang sholat nggak gila pujian, dipuji-puji, nggak gila. Kenapa? Karena dia tahu dirinya rendah hina, yang dipuji cuman Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang sholat merasa dirinya kotor, makanya di antara dua sujud dia minta Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Orang yang sedang sholat, dia sedang ngobrol dengan Allah, dia sedang bercerita dengan Allah, dia sedang bersama dengan Rasulullah, dia sedang berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad SAW. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Dia perbaiki lagi tasyahudnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenapa orang sholat tidak khusyuk? Kenapa pikiran kesana kemari jalan-jalan? Karena pikiran tidak dihadirkan. Hudurul qalbi, menghadirkan pikiran dari mulai menyambut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai pikiran dihadirkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya ketika azan jangan ngobrol, ketika azan jangan scroll. Ketika azan matikan handphone. Siapa yang bicara ketika azan dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Maka mulai azan menjawab, hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athu Allahumma maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ketika berwudu, saat air diambil membersihkan mulut, bersih dosa-dosa mulut. Saat air dimasukkan ke hidung, bersih dosa-dosa hidung, keluar setan-setan. Saat air membasuh muka, bersih kelopak mata. Ketika air membasuh tangan, bersih dosa-dosa tangan. Ketika air mengusap kepala, bersih dosa-dosa otak, lintasan-lintasan pikiran. Ketika air menyapu telinga, keluar dosa-dosa dari lubang telinga. Ketika air disiramkan ke kaki, keluar dosa-dosa dari celah-celah kuku-kuku kaki. Setelah itu dia minta kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Begitulah kita diajarkan dalam sholat. Kata Syekh Ali Jum'ah, salah satu sebab kenapa sholat tidak khusyuk karena tidak diatur nafas. Makanya dalam membaca Quran gak boleh nyambung nafas. Ada waqaf wal ibtida. Jadi Fatihah itu 7 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya Pak Ustadz bisa Fatihah 1 nafas, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya mau dipotong-potong bisa.
yang penting dibaca mulut bergerak. Datang sahabat Nabi namanya Khabbab. Datang sahabat Nabi namanya Khabbab. Wahai, apakah Nabi itu ketika salat membaca atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu ketika salat mulutnya membaca, mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana kamu tahu? Wahai Khabbab, dari mana kamu tahu bahwa Nabi gantikan baterai? Dari mana kamu tahu bahwa Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Kata Khabbab menjawab, bittirabi lihyati, karena saya melihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena rahangnya bergerak. Kalau rahang bergerak, jenggot bergoyang, itu berarti dibaca. Jadi salah satunya kata Syekh Ali Jum'ah, bukan kata saya. Mulut bergerak, mulut membaca, nafas diatur. Kalau dari mulai azan pikiran kemana-mana, mulut tidak bergerak, nafas tidak diatur, dan tidak kedengaran apa yang dibaca. Walaupun zuhur dan asar, paling tidak kita sendiri mendengar bacaan kita, namanya hamsah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Telinga mendengar. Berarti waktu sudah habis. Itu namanya syuruq. Waktu matahari terbit namanya syuruq. Ini matahari. Matahari itu bulat kan? Jadi waktu matahari terbit, ini syuruq. Ketika sedang syuruq ini datang setan menghampiri. Waktu matahari terbit datang setan menghampiri. Ini sedang matahari terbit, datang setan menghampiri. Maka namanya matahari terbit ini, nama waktunya qarnai syaitan, dua tanduk setan. Ini dua tanduk setan. Jadi kalau ada orang yang bilang ke kamu, hai bro, itu maksudnya hai setan, namanya qarnai syaitan. Tidak boleh sholat ketika matahari terbit, tidak boleh sholat ketika matahari tergelincir, tidak boleh sholat ketika matahari tenggelam. Karena ketiga waktu itu adalah saat matahari dihampiri oleh setan, nama waktunya qarnai syaitan. Lewatkan berapa lama? Qaidaram'in, ketika matahari setinggi tombak. Jadi kalau ini tombak, ini matahari terbit, lewatkan setinggi tombak. Ah, ini matahari naik setinggi tombak, baru boleh sholat. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi kalau matahari terbit jam 6, jam 6.12 kita sudah bisa sholat, namanya sholat sunat isyraq. Apa bedanya dengan duha? Kalau sholatnya di rumah, mau berangkat ke kantor jam 6.30, namanya duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Jangan sholat di kantor. Kerja di kantor camat, melayani orang ngurus KTP, ngurus orang wajib, melayani masyarakat wajib. Sholat duha sunnat. Gara-gara sholat duha orang ngantri 1 jam. Duitnya haram, makan gaji, makan pajak, makan duit negara, makan duit rakyat, tapi menyia-nyiakan masyarakat. Tolong kirimkan videonya ke pegawai kantor camat. Sholat sunat di rumah, habis sholat duha baru berangkat kerja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau cukup 3 syarat. Sholat subuhnya di masjid, habis sholat subuh zikir atau dengar ceramah. Pas jam 6.12, ini jamnya bisa berubah.
Bisa jam 6.12, bisa jam 6.30, tergantung bunyinya berapa. Pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari, pas bunyi terbit matahari. Lalu orang narik kesimpulan matahari terbit karena bunyi. Orang selalu mengambil kesimpulan yang salah. Ketika bunyi terbit matahari, bunyi terbit matahari. Disangka orang kalau sudah bunyi terbit matahari, sampai suatu hari enggak bunyi, matahari tetap terbit. Kenapa? Karena matahari terbit enggak nunggu dia bunyi. Ini malah mati karena habis baterai. Saya usaha, saya dapat duit. Saya dapat usaha, saya dapat duit. Saya tanam sawit, saya dapat duit. Saya ternak, saya dapat. Disangkanya karena usahanya itulah dia dapat. Tidak. Kalau Allah mau, tidak ada pun dapat. Tapi jangan bersandar kepada hukum alam.